Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Hafiz Prasetya, kelas 221A dengan NIM 222001006 dari kampus UPSI Jatiwaringin. Di sini saya ingin membahas tentang dua hal. Pertama, organisasi perkantoran, dan yang kedua adalah deskripsi pekerjaan. Sekarang kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu organisasi perkantoran. Menurut ahli bernama Robbins pada tahun 2013, ia mengatakan organisasi adalah koordinasi yang bersifat rasional, dilakukan sejumlah orang demi mencapai satu tujuan. Dapat kita artikan atau kita berikan contoh, seorang manajer memberikan arahan kepada karyawannya untuk menyelesaikan laporan bulanan. Seorang manajer memberikan arahan itu termasuk koordinasi rasional, dan laporan bulanan itu adalah tujuan yang akan mereka capai. Kemudian menurut Priyansa pada tahun 2013, ia mengatakan manajemen perkantoran itu adalah suatu kolektivitas yang ada di lingkungan perkantoran. Jadi dapat kita simpulkan atau kita garis bawahi, organisasi perkantoran adalah sekumpulan orang-orang yang bekerja di kantor untuk mencapai suatu tujuan, yaitu mencapai visi dan misi dalam suatu perusahaan. Yang dalam organisasi perkantoran terdapat struktur organisasi. Struktur organisasi ini dibuat dengan tujuan menjelaskan suatu pekerjaan dengan cara mengelompokkan atau mengorganisasikan suatu organisasi tergantung strategi bisnis yang mereka pilih. Terdapat 6 macam struktur organisasi. Ada struktur garis atau struktur lini, struktur staff dan lini, struktur fungsional, struktur produk, dan struktur komite, dan struktur matriks. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat salah satu dari 6 macam struktur organisasi, yaitu struktur garis. Struktur garis atau struktur lini atau line organization menurut Henry Fayol adalah bentuk organisasi yang langsung menghubungkan antara atasan dengan karyawannya atau dengan bawahannya. Sebagai contoh dapat dilihat di bengkel-bengkel kendaraan. Pemilik bengkel itu langsung mengarahkan operator mekaniknya untuk membetulkan kendaraan sang konsumen. Di sini dapat terlihat jelas struktur organisasi lini atau line organization-nya. Pemilik bengkel ini sebagai bosnya, operator mekanik itu sebagai karyawannya. Di sini terlihat tidak ada pihak ketiga untuk menyampaikan satu perintah. Lalu di dalam struktur organisasi juga terdapat elemen-elemen organisasi, dan menurut Robbins ada 6 elemen organisasi. Pertama, spesialisasi pekerjaan, kedua, rantai komando, ketiga, rentang kendali, keempat, sentralisasi dan desentralisasi, kelima, formalisasi, dan keenam, departementalisasi. Sekian pembahasan saya tentang organisasi perkantoran. Selanjutnya saya akan membahas tentang deskripsi pekerjaan secara singkat. Baik, selanjutnya kita membahas tentang deskripsi pekerjaan. Sebelumnya, apa sih pekerjaan itu? Saya telah mengambil pengertian pekerjaan menurut dua hal. Pertama, pekerjaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pekerjaan adalah penelaahan secara mendalam atau sistematis terhadap suatu aktivitas atau pekerjaan
yang dapat memberikan keterangan tugas tanggung jawab untuk dapat melaksanakan aktivitas atau pekerjaan tersebut dengan baik. Dan yang kedua, menurut salah satu ahli yaitu Daniel Bali. Menurut beliau, pekerjaan adalah sebuah aktivitas intelektual yang dipelajari sebelumnya dan menjadi sebuah keahlian dan menjadi sebuah kegiatan rutin yang dilakukan. Jadi, mengacu pada dua hal tersebut, pekerjaan secara garis besar adalah sebuah aktivitas menelaah secara sistematis untuk mengerjakan tugas dan tanggung jawab secara intelektual yang kedepannya akan menjadi sebuah keahlian dan kegiatan yang rutin dilaksanakan. Terdapat 4 elemen penting dalam deskripsi pekerjaan, yaitu identifikasi informasi, sebagai contohnya jabatan seseorang seperti manajer, komisaris, supervisor, dan lain-lain. Kedua, ringkasan pekerjaan. Ketiga, kewajiban dan tanggung jawab pekerjaan. Keempat, spesialifikasi pekerjaan dan kualifikasi minimum. Sekian pembahasan saya tentang organisasi perkantoran dan deskripsi pekerjaan. Lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.